Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syahra Bada Putra. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Bakri. Di sini saya akan menyampaikan, yuk kita belajar investasi di reksadana. Sebelumnya, mungkin kalian semua belum tahu kan apa itu aplikasi Bibit. Aplikasi Bibit adalah wadah untuk kita yang ingin investasi di reksadana. Reksadana adalah produk keuangan di mana kita atau ribuan orang lain, yaitu para investor, mengumpulkan dana kita menjadi satu, kemudian diserahkan ke pihak lain, yaitu perusahaan yang disebut manajer investasi, untuk dijadikan ke berbagai instrumen keuangan lainnya, contohnya ke saham, obligasi, dan pasar uang. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama, obligasi. Penerbit obligasi adalah pihak yang berhutang, dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Nah, yang kedua, apa sih itu saham? Saat kita memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya kita sudah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dibeli. Nah, yang ketiga ada deposito. Deposito adalah penyimpanan uang yang disediakan oleh bank dengan sistem penyetoran di awal dan memiliki ketentuan penarikan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh nasabah dan bank. Lalu, apa sih fungsi reksadana? Fungsi reksadana adalah menentukan uang kita akan diinvestasikan kemana. Nah, reksadana sendiri ada 4 jenis. Yang pertama, pasar uang, yang artinya uang kita akan diinvestasikan ke deposito sertifikat bank. Lalu yang kedua, pendapatan tetap. Biasanya mayoritas uang kita akan dimasukkan ke obligasi atau surat hutang. Yang ketiga, ada reksadana saham. 80% uang kita akan dibelikan saham. Nah, dan yang keempat, reksadana campuran. Untuk reksadana ini, uang kita akan dimasukkan ke obligasi, saham, dan deposito. Nah, lalu ada kelebihan dan kekurangan dalam investasi di reksadana. Kelebihannya yaitu yang pertama, adanya manajer investasi. Nah, manajer investasilah yang akan memikirkan caranya supaya uang kita diverifikasi dan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, hanya dengan uang 100.000 kalian sudah bisa berinvestasi. Dan yang ketiga, di dalamnya robo investasi yang bisa digunakan untuk menyarankan pembeli reksadana sesuai profil risiko dan sudah diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Lalu ada kekurangannya nih dalam investasi di reksadana. Yang pertama, untuk reksadana masih tergolong sedikit untuk pilihan investasi produk. Yang kedua, berkurangnya investasi yang dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek yang masuk dalam portofolio reksadana. Dan yang ketiga, minimnya peluang untuk menganalisis reksadana. Oh iya, pesan saya untuk kalian semua, apabila kalian semua ingin uangnya diinvestasikan, pertama-tama pelajari terlebih dahulu apa itu investasi. Jangan karena teman kamu investasi, lalu kamu jadi ikut-ikutan ingin investasi juga. Yang kedua, manage keuangan terlebih dahulu. Jangan semuanya ditabung, pisahkan mana yang buat kebutuhan, mana yang buat ditabung. Yang ketiga, pilihlah sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya di reksadana sendiri ada pasar uang, obligasi, saham, tabungan pensiun, investasi syariah, dan lainnya. Jadi buat kita semua, daripada uangnya dibeli untuk belanja atau membeli barang yang bukan kebutuhan, lebih baik diinvestasikan di reksadana. Karena reksadana sendiri ada tabungan jangka panjang supaya di masa depan nanti kita sudah mempunyai tabungan. Dan juga jangan takut uangnya hilang ataupun dibawa kabur, karena reksadana sendiri sudah diawasi oleh OJK. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.